Selanjutnya kita akan membahas modul 2. Langsung ke latihan soalnya. Kita lihat di nomor 1. Nah, di nomor 1 itu kita suruh menentukan nilai fungsi. Jadi kita diberikan sebuah fungsi fx, ya fungsinya yaitu x kuadrat min x plus 2. Nah, kemudian di bagian ini kita ambil salah satu nilai x nya itu x sama dengan minus 1. Nah, untuk mencari nilai fungsi ya kita tinggal mensubstitusikan si nilai x ini ke fungsi ini. Jadi untuk x sama dengan min 1, jadi fungsi adalah f untuk min 1 sama dengan, kita substitusikan min 1 nya ke x nya, jadi min 1 pangkat 2 min 1 plus 2. Jadi min 1 pangkat 2, jadi min 1 pangkat 2 adalah 1 dikali minus 1, jadi plus 1 plus 2, di sini adalah 4. Jadi untuk fungsi untuk x nya min 1 nilainya adalah 4. Kemudian kita bilang x sama dengan akar a minus 1. Jadi untuk x sama dengan akar a minus 1, fungsinya untuk akar a minus 1. Jadi kita masukkan nilai si akar a minus 1 ke x di fungsinya. Jadi akar a minus 1 dipangkatkan 2 dikurang akar a minus 1 plus 2. Akar a minus 1 pangkat 2 menjadi a minus 1 minus akar a minus 1 plus 2. Di a minus akar a minus 1 min 1 plus 2 menjadi plus 1. Jadi ini nilainya. Oke, kemudian nomor 2. Nah, di nomor 2 kita disuruh untuk menggambar kurva fungsi. Jadi kita diberikan sebuah fungsi. Pertama kita berikan sebuah fungsi gx yaitu sama dengan x kuadrat min 3. Nah, di sini kita ketahui, gambar dulu ya. Ini x, ini y. Kurva x kuadrat adalah seperti ini. Nah, ini x kuadrat. Sedangkan di fungsi ini yaitu gx sama dengan x kuadrat minus 3. Nah, lambang minus 3 ini artinya si x kuadrat ini akan turun sejauh 3 di sumbu y. Nah, misalkan di sini dia plus 4. Nah, artinya si fungsi x kuadrat ini nanti akan naik ke atas jumlah 4 nilai di sumbu y. Nah, karena di sini dia minus 3, artinya dia turun sebawah 3 ke bawah di y. Nah, misalkan di sini adalah minus 3 dan ini 0. Nah, sini kan dia turun jumlah 3. Jadi nanti seperti ini kira-kira bentuk dari grafik gx sama dengan x kuadrat minus 3. Oke, kemudian grafik untuk gx sama dengan x minus 2 kuadrat plus 4. Jadi ini x, ini y. Nah, di sini kita lihat ini grafik dari x kuadrat. Oke. Nah, jika dia x nya ini yang di dalam kurung ini dia dikurang, artinya jika dia dikurang, si fungsi x kuadrat ini akan bergeser ke kanan. Nah, jika dia di sini misalnya x plus 1, maka dia akan bergeser ke kiri sejumlah 1. Oke, karena di sini dia minus 2, maka dia akan bergeser sejumlah 2 ke kanan. Kemudian di sini seperti tadi dia plus 4, artinya dia akan naik sejumlah 4 ke atas di sumbu y. Sekarang sini adalah 4. Jadi akan jadi seperti ini untuk kurva
fungsinya. Nah, ini adalah Gx sama dengan X minus 2 pangkat 2 plus 4. Selanjutnya di nomor 3 itu kita disuruh mencari domain natural dan range sebuah fungsi. Jadi kita diberikan sebuah fungsi misalnya fx sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, di sini domain dari fungsi f ini adalah semua bilangan real. Kenapa demikian? Karena mau berapapun nilai x yang kita masukkan di sini, pasti nilai itu akan selalu ada. Tidak ada x yang membuat si fungsi ini tak terdefinisi. Kemudian untuk mencari range-nya, kita misalkan si fx ini sebagai y. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, di sini untuk mencari range-nya kita harus membuat ini menjadi x sama dengan. Jadi y minus 3 sama dengan x kuadrat. Jadi si x adalah akar dari y minus 3. Nah, dari sini kita dapatkan range dari f adalah, nah, karena di sini kita lihat dia bentuknya akar dari y minus 3. Nah, agar si nilai akar ini ada, maka syaratnya adalah ini dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini y minus 3 lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 3. Jadi range f adalah y di mana y itu harus lebih besar atau sama dengan 3 dengan y anggota bilangan real. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi misalkan kalau ini fx sama dengan 1 plus akar 3 minus x. Oke. Di sini domain fungsinya. Oke. Di sini kita lihat di sini ada bentuk akar. Nah, dari bentuk akar ini artinya sini akar ini di dalamnya nggak boleh lebih kecil dari 0. Jadi 3 min x harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi 3x. Jadi x ini harus lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi domain fungsinya adalah x di mana si x ini harus lebih kecil atau sama dengan 3 dengan x anggota bilangan real. Kemudian untuk range-nya, jadi seperti sebelumnya si fx ini kita bisa sebagai y. Jadi y sama dengan 1 plus akar 3 minus x. Jadi y minus 1 sama dengan akar 3 minus x. Y minus 1 pangkat 2 sama dengan 3 minus x. Oke, selanjutnya kita lanjut di sini. Jadi y minus 1 pangkat 2 sama dengan 3 min x. Kemudian x sama dengan 3 minus y minus 1 pangkat 2. Nah, di sini bisa kita lihat ini saat kita masukkan nilai y berapapun, nilainya akan selalu ada. Jadi range f adalah y di mana y anggota bilangan real. Oke. Kemudian di nomor 4 kita akan mencari domain dari fungsi komposisi. Kita diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat minus x dan gx sama dengan 3 per x minus 2. Oke. Apa yang perlu kita cari adalah mencari domain dan range dari fx dan gx. Oke. Pertama kita mencari domain dan range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat minus x. Nah, di sini dapat kita lihat domain f ini adalah semua anggota bilangan real. Jadi df adalah x di mana x anggota bilangan real. Kemudian range f mencarinya adalah kita memisahkan si fx sebagai y sama dengan x kuadrat minus x. Kemudian y sama dengan x min setengah pangkat 2 minus per 4. Jadi x minus setengah pangkat 2 sama dengan y ditambah per 4. X minus setengah sama dengan akar dari y plus 1 per
4. Jadi X sama dengan akar dari Y plus 1/4 ditambahkan dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa lihat range F itu dipengaruhi oleh nilai akar di sini. Y plus 1/4 itu harus lebih besar atau sama dengan 0, sehingga Y harus lebih besar atau sama dengan dari min 1/4, sehingga kita dapatkan range dari F adalah Y, di mana Y itu lebih besar atau sama dengan min 1/4 dan Y anggota bilangan real. Kita sudah mendapatkan domain F dan range F. Sekarang kita mencari domain dan range dari G. Jadi Gx sama dengan 3/x minus 2. Domain dari F kita lihat dari penyebutnya, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga x minus 2 tidak sama dengan 0, artinya x tidak boleh sama dengan 2. Jadi domain F adalah x, di mana x tidak sama dengan 2 dan x anggota bilangan real. Oke, sekarang kita mencari range dari ini domain G. Sekarang kita mencari range dari G. Jadi kita memisahkan Gx ini sebagai Y. Y sama dengan 3/x minus 2. X minus 2 sama dengan 3/y. X sama dengan 3/y plus 2. Nah, di sini nilai si range G dipengaruhi oleh nilai Y ini yang tidak boleh sama dengan 0, sehingga range Y sama dengan range G sama dengan Y, di mana Y tidak sama dengan 0 dan Y anggota bilangan real. Ya, sekarang kita mencari nilai fungsi komposisi dari Y bundaran F X 2 G F X G X kuadrat minus X dan 3/x minus 2 kuadrat minus X. Oke, kemudian menjadi 3/x kuadrat minus 4x plus 4 minus X. 3/x kuadrat minus 5x plus 4. Ini adalah fungsi komposisi dari GOF. Sekarang untuk mencari domain dari GOF, yang kita butuhkan adalah domain G dan range G dan range F. Jadi domain G dan range F. Jadi domain GOF ini sama aja dengan domain G kita iriskan dengan range F. Jadi domain G tadi adalah X, dimana X tidak sama dengan 2 dan X atau bilangan real. Yang akan kita iriskan dengan range F yaitu Y, dimana Y tidak lebih besar atau sama dengan minus 1/4 dan Y anggota bilangan real. Jadi sehingga dari sini kita dapatkan irisannya adalah domain G irisan range F sama dengan minus 1/4 sampai 2 kita gabung dengan 2 sampai tak hingga. Nah, di sini bisa lihat tandanya ada tanda biasa, artinya si nilai 2 ini tidak termasuk di range gabungan antara domain G dan range F. Jadi di sini kita dapat domain GOF adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan minus 1/4 dan X tidak sama dengan 2, lalu X anggota bilangan real. Oke. Nah, misalkan kalian ingin mencari domain dari FOG, artinya kalian mencari kebalikan dari ini, yaitu domain dari F kalian iriskan dengan range dari G. Terima kasih.